Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun al-khadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah Jumat kaum muslimin, tama-tama lebih ki engkau hadir pada tahun ke-10 Hijriah, pada tahun ke-10 kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talut tahun sebelum hijrah. Nah, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun dakwanya di Mekah. 40 tahun usianya diangkat jadi nabi dan rasul. 13 tahun di Mekah, usia 53 tahun baru diusir dari kampung halamannya menuju ke Mekah, Madinah. Di Madinah selama 10 tahun. Pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 tahun karena tahun ke-10 kenabian. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat di Masjidil Haram di depan Ka'bah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh sepupunya, engka cikalinna asanna Ummi Hani, macikalibi. Bermalamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diolli lo kemandri bolana, mandrawanni. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka malam jamaah sekalian ya cerita-cerita leu-leu itappa cakkalede imatanna. Ya matinroy. Riwayat tu matinron Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah malam jamaah sekalian, tiba-tiba masad dingi ni tairo copo bolana Ummi Hani, seakan-akan gaga copo bolana si padare ke tembus ki penglihatannya menuju ke langit. Ya. Jadi dalam hadis tania ketulu-tulu tapi masedding. Ya, tembus penglihatannya menuju ke langit. Alangkah kagetnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada makhluk yang berwarna putih turun dari langit, langsung membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena foto Nabi sallallahu alaihi wasallam nati iriolona bujung Zamzam, ya dibawa di depannya sumur Zamzam. Tentu jamaah haji yang berhaji sebelum tahun 2005 mau pada bayangkan ya puang haji yang umrah ya rega haji sebelum tahun 2000-an tentu masih bisa membayangkan nasabak riolo iro air Zamzam bujungnya de paritutui makokori tutu nih. Jadi jamaah dulu kalau sudah tawaf turun ke bawah mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ripotoi tiba-tiba ritiriolona bujus Zamzam jamaah sekalian, ripinungi air Zamzam, nainapa ribelah dadana jamaah sekalian, dicuci hatinya dengan air Zamzam. Ini sekali lagi saya sampaikan jamaah sekalian, keyakinan kita bahwasanya air Zamzam itu benar-benar air yang sangat mulia. Air ini jamaah sekalian dari dulu tidak pernah satu pun kering. Jutaan manusia yang meminumnya. Kita berumrah dapat 5 liter. Ada terkadang yang mengambil di botol-botol. Berapa juta jamaah yang haji dan umrah setiap tahunnya tidak pernah habis. Yang kebarakana. Jadi salah satu barakana ala kali barakang iro Nabi taribi sayatinna batuanna ada nareko engkau we samsar ribola ta aja na salaki we samsam ya taniakan ni painungan ni anak ta taniakan maka de puang wakat tabisayatinna anakku pada toha tadi yang makhluk putih malaikat Jibril mencuci hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tu pura ribisain natin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saya ringkas saja sebab nanti malam pasti akan diceritakan secara detail. Disiapkan jamaah sekalian kendaraan itu yang bernama Burak, kecepatannya tanpa tertandingi sampai detik ini. Nah, dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa. Pada masa Nabi dikuasai oleh kerajaan Romawi agama Kristen.
saat ini kembali dikuasai oleh bangsa Yahudi. Jadi tapi pastikan jamaah sekalian suatu ketika akan dibebaskan kembali kota Palestina. Itu sebuah keyakinan kita. Dulu pada masa Nabi kerajaan Romawi Timur, kemudian dibebaskan oleh Umar bin Khattab, diambil kembali oleh tentara Romawi, kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan yakin dan percaya pasti akan dibebaskan kembali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat letu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, Nabi na pimpingi sempajab berjamaah seluruh para nabi dan rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diangkat langit ke pertama ketemu dengan Nabi Adam, diangkat langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dengan Yahya. Yang kelima ke percakapan setiap langit. Kemudian diangkat ke langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, diangkat ke langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, diangkat ke langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, diangkat lagi ke enam ketemu dengan Nabi Musa, sampai ke langit ketujuh ketemu dengan bapaknya seluruh nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat yang paling tinggi, asanna Lauhil Mahfuz atau Sidratul Muntaha. Age Sidratul Muntaha dega ganan keletu koro. Capakna linoe, capakna alami. Sidratul Muntaha tidak pernah ada yang sampai Jibril sendiri tidak pernah sampai ke tempat itu kecuali satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sering yang kalinya agak terima Nabi tanya puasa, tanya haji, tanya seke, tanya syahada. Tapi yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salat 5 kali sehari semalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sedikit mereview kayak setiap tahun yang kalinya. Tapi ada hikmah yang sangat menarik yang saya mau sampaikan setelah Nabi menerima salat 5 waktu. Diajaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan di sebuah tempat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tempat ini, tidak pernah melihat tempat yang begitu indah seindah tempat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de nengkanita onrong bola kamina cantik yang jauh lebih cantik dibandingkan rumah ini. Jadi engkau bayang ata ia bola kamina ma cantik, ia bola kamina indah ya senapa ya? Malan ainun ra'at wala uzunun sami'at, de nang kanitay mata, de to nang kanang kalingay da culi. Betuan na ada narekong kebayangan tamapakko cantik niyon ronge jauh lebih cantik tempat itu. Ketika tempat itu dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, tercium bau yang begitu harum. Nakala bau minyak kasturi, harum-haruman yang tidak pernah dicium harumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu surga. Makutanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu pakutananya ritamannya yaitu Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, bau aga ya kami nama bau. Maka de Jibril alaihissalam, inilah baunya manusia yang pernah digoreng. Jadi engkau tahu satu keluarga pernah tanya rinaso pak rigoreng. Iya. Itulah baunya manusia satu keluarga meninggal di dalam wajang yang begitu besar dengan minyak yang begitu banyak, dimasukkan satu keluarga di dalamnya. Makutana bitanigaro. Maka ada Jibril, orang satu keluarga itu yaitu Alu Masyitah binti Fir'aun, yang hari itu Masyitah. Ero Masyitah tanya setau gelar Masyata artinya menyisir. Bahasa Arab nareko tukang sisir Masyitah, tukang sisirnya anak perempuannya Fir'aun. Jadi raja kan kemana sampai tukang sisirnya engkau disewa. Inilah Masyitah. Makutanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pepoge kejadiannya diceritakanlah. Semoga ini menjadi hikmah
bagaimana kesabaran kita semua dan satu keluarga. Semoga insyaAllah kita kelak mencium juga baunya Masyitah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya itu pokok cerita maka Jibril diceritakan dalam hadis jamaah sekalian bahwasanya suatu ketika Masyitah, jadi sehingga setengah-tengah yang jelas Masyitah itu kan sisir. Najakai sisir kira anak Fir'aun, ya tiba-tiba mendrungi jakkana, mendrungi sisirna. Kan biasa kan ini spontan, astagfirullah. Mitaki kejadian kecelakaan, astagfirullah. Terbiasa di kaum muslimin, alhamdulillah. Nah pada waktu itu semua yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala disiksa, difitamri neraka karena Firaun membuat surga, membuat neraka. Ana rabbukumul a'la, dia mengaku sebagai Tuhan Firaun. Nah, dia bekerja sama Firaun. Mendrungi jakkana, tiba-tiba dia mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka dia anak Firaun, engkau garap uang selain daripada bapakku. Nah, bisi-bisi ki Masyitah aja merukah. Tuhanku Rabbi wa Rabbuki. Tuhanku dan nia Tuhanmu na wa Rabbu abiki. Dan nia Tuhannya bapakmu sendiri yang mengaku sebagai Tuhan, huwa Allah yang nari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Dia bisi-bisi kena naik. Yang ajarkan. Ya jangan kau percaya bahwasanya tu bapakmu itu mengaku sebagai Tuhan, sesungguhnya Tuhan kita semua Allah Subhanahu wa taala. Emang piceng namanya anak-anak apa mah piceng? Emang piceng dari Firaun ambokna, hari panggil lah Masyitah. Masyitah, benar engkau menyembah selain daripada saya? Dia terus terang, benar ya Firaun, puakku nenia puata ya nari tu pun Allah Subhanahu wa taala. Rilobi Masyitah, kalau engkau keluar daripada ajaran agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kembali menyembah saya, upitama korelen na surgaku. Jadi makbu surga Pak. Jadi agak gelerlon kemana kelalu dijamin kehidupan tak. Tapi kebalikannya ketika engkau mempertahankan ajaran Islam, ajaran tauhid, mempertahankan ajaran tauhidmu, maka sesako. Lalu apa perkataannya Masyitah? La ilaha illallah. Dek gaga pon risompa sangadinna pon Allah subhanahu. Pertahankan keyakinannya. Dalam riwayat jamaah sekalian, engkau 5 anaknya. Engkau 5 anaknya sedeke-deke lopona, bahkan yang paling kecil yaitu masih menyusui. Dia panis semak bicara. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Anak pertama diancam, kalau kamu tidak kembali kepada ajaran yang menyembah saya, anakmu saya bunuh. Ya disiapkanlah Pak agasan naye pangutu kami nam malopo riwaringi minyak mendidih jamaah sekalian, satu persatu anaknya dimasukkan di sana. Tidak kokoh hatinya. Kalau kira-kira bagaimana tingginya keyakinannya Pak. Anak tanya mati mana? Tiba saatnya anak yang paling kecil. Ia pinama becu yan, nafas susumobi. Agana saja mas sekalian, aja namuni anakku kasih becu. Ia berkata sana ia namuno. Aja antuni anakku becu mau peala nih. Tapi apa yang terjadi anak jamaah sekalian? Salah satu anak-anak yang kecil berbicara selain anak menjadi saksinya Nabi Yusuf. Ya, karena ada anak kecil berbicara masih kecil, yaitu saksi Nabi Yusuf ketika difitnah oleh Sulaikha. Salah satunya juga Nabi Isa alaihi salam. Dan salah satu anak kecil yang berbicara itu jamaah sekalian yanar itu anakna Masyitah. Kenapa? Ya ummi la takhafi. Indoku ajak lalo tami tahu rilalene rominyak pelai. Wa inna azabal akhirah, sesungguhnya pasti sana api neraka jauh lebih panas dibandingkan minyak yang mendidih itu. Maka Masyitah mengambil anaknya, didorong bersama dengan tentara, semuanya hangus di dalam wajahnya itu. Maka itulah ternyata yang dicium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau yang begitu semerbak ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua
Omari di mana matu mitama ke di surga ricum tongiro. Sare kwammangi wadiki si bola Masyitah radhiyallahu anha. Masyitah itu kan sisirnya Fir'aun yang mempertahankan keyakinannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati ka sayyidil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun al khadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma aslih qaryatana hazihi sigiri ya Allah. Allahumma aslih biladina haza pankab waj'al syubahu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.